Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan bahas mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, untuk pertemuan ini Ibu bagi menjadi 2 pekan ya teman-teman di bab ini. Jadi pada pekan ini kita akan membahas tentang kandungan zat makanan yang biasa kita makan nih. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih fungsi dari makanan itu apa? Fungsi makanan yang pertama yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Lalu untuk pertumbuhan dan pembangunan tubuh. Yang ketiga itu memelihara dan menggantikan sel yang sudah mati maupun rusak, dan yang terakhir menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, si makanan yang kita makan ini dipecah nih kandungannya ada apa aja. Jadi kandungan zat makanan yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan yang terakhir ada air. Nah, kita bahas dari karbohidrat dulu ya. Karbohidrat merupakan sumber energi yang paling dibutuhkan sama manusia nih. Jadi sumber energi utamanya dari karbohidrat. Si karbohidrat ini ternyata dari gugusan gula teman-teman. Nah, pertama saat kita makan itu bentuknya masih polisakarida, yaitu gugusan gula kompleks. Lalu dipecah nih di dalam tubuh kita menjadi disakarida, yaitu 2 gugusan gula, ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ternyata ini belum bisa dicerna nih sama tubuh, dipecah lagi menjadi monosakarida, menjadi 1 gugusan gula yang terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lanjut, ada protein. Protein dibagi menjadi 2 macam. Ada protein hewani dan juga ada nabati. Ada yang dari hewan sama ada yang dari tumbuhan. Fungsi dari protein sendiri yaitu sebagai sumber energi, membentuk substansi yaitu hormon dan enzim, dan juga sebagai pertahanan tubuh. Nah, saat kita makan protein nih, contohnya teman-teman makan tempe, gak bisa langsung diserap sama tubuh kita. Ternyata protein akan dipecah dulu menjadi pepton dan akan diserap saat dia sudah menjadi asam amino. Lanjut, habis protein apa ya yang paling sering teman-teman makan, yaitu adalah lemak. Nah, lemak ini dibagi menjadi 2 macam, ada yang hewani dan nabati. Loh, berarti ada yang dari tumbuhan ya? Ternyata ada teman-teman. Alpukat merupakan tumbuhan atau buah yang mengandung lemak. Nah, lemak ini penting buat tubuh. Kenapa? Karena fungsi lemak sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, lalu melindungi organ tubuh, dan yang terakhir sebagai cadangan energi. Lemak juga harus dipecah dulu di dalam tubuh manusia menjadi asam lemak dan gliserol. Selain lemak, tubuh manusia juga butuh yang namanya vitamin. Kenapa? Nah, vitamin ini dibagi 2 dulu ya teman-teman. Ada yang larut sama air sama yang larut terhadap lemak. Kenapa penting? Karena dia sebagai pelindung dan pengatur kerja organ di dalam tubuh. Vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B dan juga ada vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, dan juga ada vitamin K. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, selain itu tubuh kita juga butuh mineral nih. Mineral fungsinya sama kayak vitamin, yaitu sebagai pengatur kerja organ tubuh dan juga sebagai pelindung. Nah, mineral ini dibagi 2, ada mineral makroelemen sama mikroelemen. Apa bedanya? Kalau makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak di dalam tubuh manusia, sedangkan mikro kandungannya boleh sedikit aja. Lanjut, selain mineral ada juga air. Nah, air ini fungsi bagi tubuh manusia yaitu sebagai pelarut zat makanan. Jadi makanan kita dibantu nih sama air untuk melarutkannya. Lalu membantu reaksi kimia dalam tubuh, mengangkut zat makanan dari satu jaringan ke jaringan lain, dan mengangkut sisa metabolisme. Jadi ada 4 fungsi air. Dan ternyata air dalam tubuh manusia itu ada 70%. Nah, gimana nih buat mencukupi kebutuhan air dalam tubuh? Jadi, manusia disarankan meminum air sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas air. Oke teman-teman, itu materi kita untuk pekan ini tentang zat pada makanan. Apabila ada kesulitan, teman-teman bisa tulis di forum dan akan kita diskusikan saat Zoom. Makasih ya teman-teman yang sudah memperhatikan video ini. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.